bergabung. Baik, kami akan sampaikan sekilas brief overview terkait dengan bisnis United Tractors dan juga performance update terakhir per kuartal pertama tahun 2026. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu dapat saksikan di dalam slide berikut, kami memiliki 4 segmen usaha. Untuk construction machinery, kami sudah menjadi eksklusif distributor dari Komatsu sejak tahun 1973. Selain Komatsu, kami juga menyediakan beberapa merek lainnya untuk memberikan total solutions untuk customer kami, seperti Tadano, Boma, Scania, dan Uditrax. Selain service dan spare part after sale service yang memang kami juga jaga sebagai salah satu competitive advantage yang kami miliki. Kemudian Bapak Ibu, di segmen usaha mining contracting yang dioperasikan melalui anak usaha kami Pama Persada Nusantara atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Pama, ini adalah eh, mining contractor yang saat ini eh, sudah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun begitu ya Bapak Ibu. Untuk PAMA sendiri memang kegiatan utamanya adalah mengekstrak batu bara dan juga melakukan strip off terhadap overburden. Dan yang kita ketahui, PAMA juga memiliki anak usaha yaitu KPP untuk jenis usaha yang sama namun dengan skala yang lebih kecil. Kemudian di segmen usaha mining kami dapat bagi menjadi beberapa eh, mineral, mulai dari batu bara, kemudian emas, dan juga yang terbaru adalah nikel. Untuk batu bara sendiri, kami mengoperasikan melalui anak usaha kami, Tuah Turangga Agung atau TTA. Di sini kami memiliki tambang batu bara termal maupun metallurgical coal. Kemudian untuk gold sendiri kami operasikan melalui PT Agincolt Resources yang mengoperasikan tambang emas Martabe. Kemudian kami juga memiliki skala yang lebih kecil di Sumbawa Jutaraya. Dan yang terakhir yang baru saja kami akuisisi di tahun ini, di awal tahun ini, yaitu Arafura Surya Alam. Dan untuk nikel sendiri, mulai dari tahun 2023 kami sudah mengakuisisi Stargate dan juga minority ownership kami di NIC atau Nickel Industries yang merupakan perusahaan terbuka di listed di Australia namun dengan area operasi di Indonesia. Kemudian untuk other segment sendiri terdiri dari renewable energy dan juga industri konstruksi. Untuk renewable energy sendiri kami sudah masuk ke hydropower plant, kemudian kami juga mengembangkan solar PV dan juga kami memiliki partisipasi di dalam coal fire power plant di BJP. Kemudian untuk ini rasanya sekilas mengenai bisnis usaha kami akan masuk ke dalam highlights dari financial performance kami per 31 Maret 2026. Jadi seperti yang Bapak Ibu dapat saksikan pada layar, memang pada kuartal pertama 2026, revenue konsolidasi kami turun 17% year on year. Memang sebagian besar ini memang terutama disebabkan karena ketidakadaan penjualan emas dari Martabe dan juga impact dari penurunan alokasi RKAB di tahun ini yang tentunya mempengaruhi segmen construction machinery kami dan mining contracting kami. Namun memang ini terset off begitu ya Bapak Ibu dengan high revenue yang kami peroleh di coal mining segmen kami. Karena memang secara average kita dapat melihat adanya peningkatan di harga rata-rata batu bara. Kemudian untuk net income juga dapat kita saksikan di sini kalau memang em, tidak memperhitungkan non-recurring charges, memang kalau di sini Bapak Ibu lihat kita ada yang berbeda begitu ya dari laporan kami yang terakhir untuk non-recurring charges kami membukukan sekitar 1,2 triliun untuk non-recurring charges terkait dengan impairment pada proyek geothermal kami dan juga adanya pembayaran terkait dengan izin penggunaan lahan hutan di salah satu tambang nikel yang kami akuisisi.
Jadi kalau tanpa memasukkan non-recurring charges tersebut, penurunan net income kami di kisaran 44%. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk financial highlights dari kami dan juga kami sampaikan pula untuk operational performance kami di slide berikutnya. Dapat kita saksikan memang sebagian besar di segmen-segmen usaha kami terdapat penurunan, namun memang terset off sedikit dengan adanya kenaikan di segmen thermal and metallurgical coal mining kami. Baik, Bapak Ibu, demikian kurang lebih brief overview yang dapat kami sampaikan. Mungkin sekarang kita dapat masuk ke Q&A. Kami kembalikan ke Pak Archie. Terima kasih. Oke, thank you Bu Monica untuk presentasinya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung tulis di kolom chat, nanti saya akan bantu bacakan untuk pertanyaannya. Oke, sembari kita tunggu mungkin saya izin bertanya dikit Pak, dan eh, Ibu sekalian. Saya penasaran aja sih, tadi kan sempat dibilang tentang RKAB dari UNTR kan dipotong juga 25% itu ya Pak Bu. Nah itu eh, kira-kira dengan tekanan tersebut tuh sebenarnya eh, ditambah juga ada pelemahan penjualan Komatsu itu serta belum adanya penjualan emas dari Agincourt yang sempat Ibu mention tadi sempat Ibu mention. Kira-kira dari faktor-faktor tersebut, kira-kira yang mana menurut Bapak dan Ibu itu yang paling bersifat sementara lah, lebih lebih short term aja, dan mungkin yang lebih struktural tuh yang mana mungkin. Dan untuk penopang dari UNTR sendiri 2 sampai 3 tahun ke depan tuh yang paling menopang tuh kira-kira apa Pak, dari segmen apa? Tuh Ibu. Thank you. Iya, tadi seperti disampaikan oleh Monica ya, eh, terdapat impact dari non-recurring charges sekitar 1,2 miliar rupiah yang berdampak terhadap profit UT, yaitu karena adanya pembayaran administrasi terkait dengan aktivitas di area hutan terkait dengan izin PPKH. Ini sehubungan dengan perubahan peraturan pemerintah di mana untuk aktivitas di area hutan itu dikenakan biaya administrasi sebesar 6,5 miliar per tahun, yang sebelumnya tidak signifikan besarnya. Nah, ini nilainya cukup signifikan dan kita bayarkan itu di kuartal pertama. Namun ini bersifat one off ya. Jadi tadi kalau ditanya Pak Archie mana yang bersifat one off, ini salah satunya yang bersifat one off. Kemudian informasi yang tadi disampaikan oleh Monica juga bahwa di kuartal pertama itu sehubungan dengan tambang Martabe belum beroperasi, sehingga kontribusi dari Martabe itu bisa dikatakan tidak ada. Kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, Martabe itu secara bottom line itu kontribusinya sekitar 900 miliar. Nah, sementara di kuartal pertama tidak ada, bahkan Martabe harus membayar biaya tetap ya atau fixed cost ya untuk tetap membayar gaji karyawan, kontraktor dan lain-lain. Nah, itu kira-kira yang berpengaruh terhadap kinerja UT di periode pertama, kuartal pertama. Di samping
bisnis utama Yuti, alat berat dan mining contracting terdampak karena penurunan RKAB. Di alat berat, dengan penurunan RKAB membuat customer itu mereka mereview kembali investasi untuk pembelian alat berat. Ya tentunya mereka akan menyesuaikan target produksi dengan kapasitas yang mereka miliki. Apabila target produksi itu turun, maka mereka akan menyesuaikan kapasitas produksi. Yang kalau tahun sebelumnya kapasitas produksinya atau produksinya lebih tinggi, tahun ini lebih rendah, secara sederhana kita dapat simpulkan bahwa customer tidak perlu investasi baru karena kapasitasnya setelah memenuhi. Bahkan ada kecenderungan mereka mungkin harus mengistirahatkan alat beratnya atau mengidlekan alat beratnya karena target produksinya lebih rendah. Hal yang sama juga terjadi pada mining contracting ya. Mining contracting, klien-klien PAMA tentunya mereka produksi batu bara mengacu pada approval dari RKB yang mereka dapat. Nah, karena produksi mereka dibatasi, otomatis mereka juga akan menyesuaikan target produksi itu kepada kami sebagai kontraktor. Nah, tentunya PAMA juga harus menyesuaikan target produksinya sesuai dengan permintaan dari klien-klien, sehingga produksi PAMA year on year turun. Nah, tentunya hal ini berdampak terhadap performan di bisnis alat berat dan kontraktor tambang. Untuk kontraktor tambang, secara musiman di kuartal pertama itu umumnya di Indonesia itu hujan, itu juga sudah berdampak sebenarnya, ditambah lagi dengan volume produksi yang lebih rendah. Kira-kira demikian Pak Arci, jadi kami sampaikan ada yang bersifat non-recurring atau one-off, ada yang memang karena menurunnya kinerja dari bisnis utama Yuti, terutama akibat dampak dari RKB. Oke, Pak. Noted. Ini Pak Lukas sudah datang. Selamat sore, Pak Lukas. Selamat Selamat sore, sore, Pak Lukas. Pak Ari. Sore, Pak Lukas. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Ya, Pak Lukas. Terima ya, kasih buat undangan, hingga ya, kami bisa bertemu kembali dengan Pak Lukas dan seluruh Bapak Ibu semua yang berada dalam komunitas ini. ya. Terima kasih Pak Ari. Juga di sini ada Bu Monika ya, Bu Monika, Bu Terima kasih, Pak Febriana, Lukas. Pak Jati juga ya. Salam kenal dengan timnya Pak Ari Setiawan. Biasanya sih dengan Bu Sarah dan Pak Ari ya. Sekarang Ibu Sarah udah pensiun ya, betul ya Pak ya? Betul, Ibu Sarah kebetulan sudah purna bakti, Ya, beliau per ya. Desember kemarin, di akhir tahun 2025, dan saya menggantikan beliau, dan ini kami perkenalkan tim IR, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau berkomunikasi dengan Yuti, tim kami sekarang cukup lengkap ya Pak. Ya, baik Pak Ari. Selamat ya Pak, selamat bekerja juga ya buat Pak Ari dan tim. Semoga all the best lah untuk Yuti ini Pak. Di tengah ketidakpastian regulasi macam-macam nih Pak. Tadi juga merah semua hari ini Pak ya, gara-gara royalti yang naik. Tapi justru buat Hang Ristok nih, mungkin buat teman-teman yang belum punya sahamnya ini menarik ya untuk dianalisis dan mungkin bisa entry ya di harga yang Anda inginkan. Baik, kita bisa lanjut ya Pak Ari. Terima kasih Arci, saya kembalikan ke Arci. Yap. Oke, thank you Pak Lukas. Selanjutnya nih Pak, mungkin yang masih hot-hot banget sekarang nih yang tadi barusan keluar ini terkait tentang sehubungan dengan kebijakan pemerintah terkait royalti Pak. Kira-kira tarif royalti ini, tarif royalti minerba yang baru ini kira-kira impact ke UNTR sendiri tuh kayak gimana Pak? Ada dari Pak Laki bertanya. Iya, royalti tentunya, ada kenaikan royalti tentunya akan berdampak ya pada penambahan cost ya sebagai pemilik tambang ya. Dari sisi pemerintah sendiri,
tentunya pemerintah itu berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan ya dari royalti ya dan pajak ya. Nah, kebetulan kami sendiri belum melakukan assessment ya atas kebijakan atau informasi atau wacana tersebut. Pastinya setiap ada peningkatan royalti akan menambah cost. Kita juga harus lihat juga bahwa dampaknya itu terhadap operasional kita. Di satu sisi juga harga batu bara, harga komoditi juga meningkat. Ya harapannya tentu dapat men-set off ya dampak cost. Namun yang menjadi tantangan kita adalah produksi kita juga menjadi terbatas ya karena pembatasan dari RKAB. Nah ini sebenarnya menjadi concern ya, concern dari UT sebagai pemilik konsesi tambang dan juga mungkin pemilik konsesi yang lain ya. Karena dengan pembatasan produksi, contohnya di tambang kami sendiri TTA, kami harus melakukan renegosiasi ulang juga dengan kepada klien kami sebagai pembeli batu bara, karena kami tidak bisa memenuhi seluruhnya apa yang telah kami sepakati karena produksi kita dibatasi ya. Jadi kalau tambang batu bara kita sendiri TTA itu mengajukan permohonan RKAB tahun ini untuk produksi dari tambang sendiri itu 15 juta ton. Sementara tahun lalu itu produksi dari tambang sendiri itu sekitar 10 sampai 11 juta ton ya. Namun yang disetujui pemerintah hanya 7,5 juta ton ya. Jadi yang disetujui itu hanya 50% dari kapasitas produksi kami saat ini. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi tantangan bagi kami sendiri karena kami beroperasi di bawah kapasitas produksi kami. Belum lagi dengan adanya tambahan royalti dan lain-lain ya. Nah, ini yang sebenarnya kami alami ya saat ini. Nah, sebenarnya tadi kita sebenarnya berharap ya adanya tambahan biaya fuel yang nanti juga ada rencana pemerintah juga mengimplementasikan biodiesel gitu ya, kita dengar ada wacana. Kami itu sebenarnya berharap juga ada kesempatan bagi kami juga itu mendapat kesempatan untuk misalnya bisa menjual lebih banyak pada saat harga komoditas juga saat ini juga trennya sedang meningkat gitu. Itu Pak Arci. Oke, Pak. Ini masih berhubungan terkait tentang kebijakan regulasi terkait tentang minerba royalti tadi, Pak. Kira-kira dari company, dari manajemen juga, apakah ada strategi mitigasinya, Pak? Kira-kira untuk ke depan seperti apa? Dan pastinya kan tadi Bapak sempat bilang juga bakal ada cost yang meningkat kan, Pak. Nah, itu kira-kira akan terjadi deviasi terhadap revenue di tahun 2026. Kira-kira mitigasi dari manajemen seperti apa, Pak? Untuk Ya, kalau dari tambang sendiri yang kita hadapi ya, atau kita kenyataannya bahwa RKB itu dipotong ya dari ya, usulan atau kapasitas kita 50%. Ya tentunya secara realistis kami juga akan melakukan renegosiasi dengan pembeli ya, karena kami tidak bisa memenuhi sebelumnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, karena target kami tahun ini dibatasi, dan juga melakukan negosiasi dengan kontraktor tambang ya. Itu yang kami lakukan. Kemudian ya tentunya kami berupaya untuk melakukan review ya atas operasional tambang, apa yang dapat kami lakukan dapat meningkatkan efisiensi. Ya kita lihat misalnya apakah dari sisi jarak pengangkutan masih ada yang bisa ada room untuk memperpendek jarak, atau misalnya dengan melihat apakah ada room, misalnya kita memiliki cadangan yang memiliki stripping ratio yang lebih rendah, atau mungkin kita juga melihat untuk
meningkatkan efisiensi dari penggunaan fuel dan lain-lain. Itu yang kita coba lakukan. Ya walaupun itu tidak mudah karena tadi kapasitas produksi itu turunnya sangat signifikan ya dibandingkan dengan kapasitas produksi kami saat ini. Kami berharap ya pemerintah memberikan kesempatan bagi kami dan pemilik tambang untuk mengajukan revisi. Memang secara prosedur itu RKAB itu diusulkan itu setahun 2 kali. Di akhir tahun dan di awal tahun untuk produksi tahun ini. Kemudian diberi kesempatan mengajukan revisi di semester kedua. Namun demikian, dari sisi operasional pun tidak dengan cepat kita dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena apa? Pertama, kalau untuk tambang TTA, lokasinya kan berada di sentral Kalimantan, di mana transportasi itu dilakukan melalui sungai. Nah, kalau revisi itu dilakukan atau peningkatan produksi dilakukan di semester kedua atau kuartal ketiga, biasanya kondisi cuaca atau tinggi air sungai itu di bawah normal. Sehingga tantangan kami pun tidak bisa mengangkut atau mengoptimalkan kapasitas penjualan kami karena terdampak cuaca tersebut. Yang kita prediksi baru akan kembali normal atau di atas normal di level sungainya itu di kuartal keempat. Itu pun biasanya di 2 bulan terakhir, November dan Desember. Kemudian tentunya kan kami tidak mengerjakan sendiri. Kami akan meminta kontraktor tambang untuk meningkatkan produksi. Kontraktor tambang pun tidak bisa serta-merta karena perlu waktu. Karena mereka perlu kembali melakukan penambahan manpower, operator, mengoperasikan alat yang sebelumnya mungkin mereka idle, dan mungkin mereka juga perlu waktu sebelum mereka bisa meningkatkan kapasitas produksi. Jadi kira-kira itu ada kesempatan, namun juga ada tantangan. Begitu Pak Arci. Oke Pak, noted. Mungkin next kita ke dari Pak Wisnu Brata Pak. Segmen konstruksi hanya dari Akset, bagaimana kinerja year on year-nya Pak? Thank you. Iya, pertama kami sampaikan ya Pak, kami itu mengkelompokkan industri konstruksi dan energi itu pada segmen others. Karena mengikuti aturan PSAK, kontribusinya dapat berdiri sendiri apabila kontribusinya itu lebih dari 5% terhadap konsolidasi. Nah, dari others sendiri kontribusinya sebenarnya hanya 2% atau kecil terhadap UT ya, terhadap UT. Nah, namun dapat kami sampaikan sekilas mengenai kinerja Akset yang utamanya berkorelasi dengan proyek-proyek yang Akset lakukan. Nah, kalau Akset sebelumnya fokus pada proyek-proyek infrastruktur, ke depan Akset melihat ada opportunity di proyek-proyek seperti pembangunan data center, kemudian pembangunan rumah sakit. Akset melihat bahwa proyek ini masih potensial ke depan untuk tumbuh, ya. Dan Akset setelah memiliki beberapa portofolio ya, khususnya dalam pembangunan data center. Ya, dengan strategi saat ini Akset lebih selektif dalam memilih proyek ya, dan tadi melihat prospek diantaranya adalah prospek pembangunan data center, kemudian rumah sakit. Ya harapannya ke depan performa Akset itu akan membaik. Begitu, Pak Arci. Oke Pak. Oke, selanjutnya ini ada dari Pak Riu. Tadi sempat dimention kalau WNTR ada ekspansi habis akuisisi dari perusahaan nikel yang ada di Australia, Pak. Nah, kira-kira ini juga berhubungan dengan nikel. Kira-kira apa efek dari kenaikan
HPM dari nikel tersebut dan apakah biji yang dijual untuk UNTR itu akan naik sesuai HPM atau untuk pencatatan saja, Pak? Dan untuk rencana UT, apakah ada efek dalam rencana UT dalam membangun smelter HPAL? Iya, terkait dengan bisnis UT di nikel, saat ini UT memiliki dua investasi di Project Nikel. Yang pertama, kita memiliki kepemilikan mayoritas di tambang Stargate. Tambang Stargate lokasinya di Sulawesi Tenggara. Saat ini baru memproduksi nikel ore. Ya, baik saprolite maupun limonite, dan saat ini sedang membangun RKEF dengan kapasitas 2 line. Nah, karena saat ini Stargate hanya memproduksi nikel ore dengan diberlakukannya HPL dan menyebabkan harga nikel ore itu meningkat, tentunya memberikan opportunity profitability yang lebih baik. Namun di sisi lainnya, pemerintah tidak hanya membatasi RKAB coal, tapi juga membatasi RKAB nikel. Dari rencana produksi nikel ore yang tahun ini sebesar 2 juta ton, yang disetujui oleh pemerintah untuk Stargate hanya 1,2 juta ton ore saja. Namun demikian, pemerintah memberikan indikasi dengan tren kenaikan harga nikel ore maupun nikel produk, memberikan indikasi untuk memberikan kelonggaran atau produksi pada semester kedua. Namun hal ini tetap kita lakukan sesuai prosedur. Kita akan submit pengajuan untuk revisi peningkatan produksi pada semester kedua. Nah, kira-kira apa dampaknya HPM ini atau kenaikan nikel ore terhadap Stargate? Stargate saat ini sedang merampungkan RKF smelter fasilitas yang diharapkan beroperasi tahun 2027. Bisnis nikel yang UT kembangkan itu adalah terintegrasi, ya. Jadi kita memiliki konsesi, nikel ore itu disuplai dari tambang kita sendiri, dan kita punya fasilitas smelter. Sehingga dampak dari kenaikan nikel ore itu rasanya tidak akan berdampak signifikan karena bisnis kita terintegrasi, ya. Itu dampak terhadap Stargate. Terus bagaimana rencana Stargate untuk mengembangkan ISPAL? Sebenarnya ISPAL ini memberikan peluang untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi dibandingkan RKF. Namun investasinya cukup besar, ya, cukup besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, dalam membangun ISPAL. Dengan mempertimbangkan cash flow, return on investment, tentunya kita akan mengkaji kembali investasi kita di dalam ISPAL. Ya, jadi kita perlu kajian lebih lagi, ya, sebelum kita masuk ke ISPAL. Di samping, ya, dengan adanya HPM itu tidak aja berdampak terhadap kenaikan ore, kenaikan nikel ore karena kita terintegrasi, kalau itu bisa kita suplai dari tambang kita sendiri, ini tidak berdampak. Tetapi biasanya tergantung dari skalanya. Kalau kita men-set skala yang cukup besar, mungkin saja tidak dapat dipenuhi oleh tambang kita harus membeli nikel ore, limonite, ya, dan harganya saat ini lebih tinggi. Tentunya kita juga harus perhitungan kembali cost-nya, ya. Kalau kita harus mengambil sebagian dari tambang lain. Nah, dengan adanya perang saat ini juga yang di mana material sulfat itu kan umumnya dari sana, ya, dari Timur Tengah, ya, dan harga
asam sulfat juga meningkat ya sebagai material untuk membangun untuk proses di dalam ISPAL juga. Nah itu tentu kita semuanya harus perhitungkan juga untuk biaya produksinya. Sehingga juga kita belum putuskan untuk investasi di ISPAL, masih dalam kajian. Nah kemudian kita juga yang kedua kita punya investasi itu di NIC, Nickel Industry Limited, sebuah perusahaan yang listed di Australia, namun asetnya itu di Indonesia. Nah, NIC memiliki 4 smelter RKF dan mempunyai investasi juga di ISPAL. Memiliki kepemilikan minoriti sebesar 10%, berpartner dengan, kalau nggak salah dengan Huayu, dan memiliki 44% dalam proyek ISPAL yang hampir rampung dan diharapkan dapat beroperasi tahun ini, tahun 2026 ini. NIC juga memiliki bisnis nikel yang terintegrasi, di mana NIC memiliki konsesi, memiliki fasilitas smelter, sehingga dampak kenaikan nikel diharapkan juga tidak berdampak signifikan. Nah, proyek ISPAL itu kalau sudah beroperasi itu memiliki prospek profit yang cukup baik, sehingga kita berharap apabila proyek ISPAL atau yang dinamakan oleh NIC itu sebagai INC dapat beroperasi di tahun ini, harapannya kontribusi dari NIC terhadap equity income-nya UT juga akan meningkat. Gitu kira-kira Pak Acik. Oke Pak, noted. Dari Pak Joseph Pak, mau bertanya tentang kelangkaan diesel. Bagaimana strategi yang ditempuh manajemen untuk menopang penjualan dari alat berat itu sendiri Pak? Dan apakah ada peluang ke arah alat berat elektrikal di mana sepertinya terjadi percepatan daripada akselerasi elektrik dan energi terbarukan saat ini? Iya, pertanyaan yang sangat baik ya. Ya, tentunya dengan kenaikan fuel itu menjadi concern bagi customer kita yang mengoperasikan alat berat ya, atau mungkin produsen batu bara. Karena kalau kita dilihat dari historical, kenaikan fuel itu dari tahun ke tahun atau itu meningkat cukup signifikan. Sementara harga komoditas batu bara kenaikannya mungkin tidak sebesar kenaikan dari fuel. Nah itu menjadi concern. Bagaimana meningkatkan efisiensi dalam penggunaan fuel, termasuk penggunaan teknologi baru dalam hal ini adalah electric vehicle di alat berat. Nah, UT baik UT sendiri bersama dengan Prinsipal Komasu terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan fuel. Teknologi yang diadopt saat ini itu terus berusaha menghasilkan menghasilkan teknologi yang dapat mempertahankan performance, tapi fuel consumption-nya itu lebih rendah. Ya, jadi latest model yang kita keluarkan itu memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan model-model sebelumnya. Kemudian kalau komposisi sendiri masih dalam kajian untuk nantinya akan meluncurkan model hybrid ya, hybrid. Sementara kalau dari kompetitor terutama China, mereka sudah mengeluarkan beberapa model, itu baik hybrid maupun listrik khususnya untuk dump truck. Namun operasional di tambang-tambang di kita dalam penggunaan alat berat listrik juga sangat bergantung pada infrastruktur yang tersedia di lokasi tambang. Tentunya akan ideal apabila di tambang tersebut memang terdapat suplai listrik yang memadai. Namun belum dapat dioperasikan pada lokasi tambang yang memang tidak memiliki suplai listrik yang memadai.
Eh, untuk hybrid sendiri, kendalanya adalah begini. Umumnya hybrid atau electric vehicle itu saat ini adalah dari model-model atau brand dari China, di mana tambang di China itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan Indonesia. Di China lebih flat, sementara di Indonesia itu lebih challenging. Tingkat kemiringannya lebih curam di tambang-tambang di Indonesia. Nah, sehingga ada di medan-medan yang curam atau tantangan, performan dari hybrid yang saat ini dioperasikan atau listrik itu uh, kurang menunjukkan performan yang baik, ya. Jadi tapi cocok digunakan di tambang yang memang cenderung flat, ya. Jadi sangat bergantung dari satu, untuk electric vehicle dan hybrid itu tergantung dari medan operasinya sama ketersediaan infrastruktur. Namun demikian, ya tadi dengan tujuan tadi meningkatkan efisiensi, tentunya kita monitor dan bersama dengan prinsipal mengkaji untuk pengembangan teknologi itu. Ya, Berarti masih dalam tahap kajian ya Pak berarti ya untuk itu ini. kalau di UT bersama Komasu, ya kita sedang mengkaji untuk produk hybrid. Sementara beberapa China brand mereka sudah mulai menjual. Oh, Tadi saya sampaikan bahwa uh, cocok di medan tertentu dan yang memiliki infrastruktur yang mendukung terutama ketersediaan listrik. oke. Tergantung geografis juga ya berarti ya Pak ya. Betul. Oke. Ada dari Pak Hanso Pak selanjutnya. Terkait masih dari sisi konstruksi, machinery, di sektor forestry dan agro saat ini meningkat. Bagaimana peluang pada sektor tersebut, Pak? Iya, permintaan dari forestry dan agro memiliki prospek, Pak. Hal ini terkait dengan proyek food estate yang memang menjadi fokus pemerintah. Saat ini yang dikembangkan pemerintah di sektor food estate diantaranya adalah padi field, ya, pembukaan lahan untuk padi, kemudian tebu, ya, yang sebelumnya tahun lalu itu atau 2 tahun lalu sebenarnya cukup masif, kemudian tahun lalu sedikit moderat karena fokusnya adalah bagaimanapun permintaan di sektor ini juga perlu didukung infrastruktur. Jadi operasinya di area-area terpencil, namun belum didukung infrastruktur, ya, dengan jalan yang memadai atau akses yang memadai, sehingga pemerintah sempat fokus mereka dialihkan dari food estate juga pembangunan infrastruktur dulu di area operasi tersebut. Nah, tahun ini harapannya dengan infrastruktur itu sudah memungkinkan alat itu beroperasi, ini menjadi prospek kembali. Namun demikian kami menyadari bahwa persaingan juga cukup ketat, ya, di sektor forestry dan konstruksi, ya, karena di sektor non mining ini melibatkan hanya alat-alat yang tipe yang kecil, ya. Berbeda dengan mining kan sebagian adalah alat tipe yang besar, ya, dan bahkan utamanya adalah tipe yang besar. Nah, ini tentunya persaingan juga sangat ketat. Nah, di sektor kehutanan itu terkait dengan biasanya terkait dengan hutan tanaman industri untuk supply ke pabrik pulp and paper. Nah, kalau harga komoditas pulp and paper juga meningkat, tentunya prospek forestry juga akan meningkat. Namun demikian, hutan tanaman industri juga terbatas areanya. Jadi sekalipun prospeknya itu meningkat untuk supply ke pulp and paper, biasanya juga terbatas. Ya, karena hutan tanaman industri juga terbatas areanya. Oke, Pak. Noted. Oke. Em, Teman-teman ada yang masih mau bertanya lagi? Teman-teman member?
Ya, sementara menunggu ya, mungkin ini mewakili pertanyaan dari beberapa member yang biasanya suka japri saya nih Pak Ari. Nampaknya mereka adalah pemegang sahamnya Yuti. Izin menyampaikan ya Pak Ari. Oke, jadi kita tahu bahwa di Q1 ini kan laba bersihnya kan turun banyak ya Pak. Turun banyak, mungkin sekitar 80% year on year ya Pak. Dari sekitar 3 triliunan jadi hanya 643 miliar. Nah, kita tahu bahwa penyebabnya kan pertama tentunya dari tidak adanya penjualan emas dari tambang Martabe ya Pak. Ini yang kedua juga ada penurunan RKAB tadi sudah dijelaskan, sehingga alat berat juga turun, ya mungkin sekitar 30-an%. Kontraktor tambang juga turun, ya meskipun sekitar 6%, dan ada beban non recurring ya Pak, one off charges sekitar 1 triliunan, 1,2 triliun. Nah, Benar. pertanyaannya nih Pak Ari, untuk target 2026 ini nanti seperti apa ya Pak? Apakah kalau boleh izin tahu awalnya itu berapa target top line, bottom line, kalau seandainya boleh diinformasikan, dan setelah adanya pencapaian di Q1 ini apakah ada revisi? Kalau ada revisi itu menjadi berapa? Dan juga untuk Q2 ini apakah sudah bisa lebih normal lah ya Pak ya, kan one off-nya sudah tidak ada. Kemudian apakah yang penjualan emas ini sudah bisa mulai, eh, dan bagaimana dengan tadi penjualan alat berat, apakah masih akan turun terus, dan dari kontraktor batubara apakah nanti masih ada penurunan? Karena ada kekhawatiran begini Pak Ari, khususnya untuk kontraktor ya. Ini kan tambang-tambang itu kan mereka yang RKAB-nya dipotong-potong cukup drastis itu. Um, Mungkin mereka sampai Q1 ini, sampai April ini masih berproduksi normal, Pak. Gitu. Ya, jadi nggak dikurangin itu. Dengan harapan, siapa tahu nih pemerintah ini kan suka berubah-ubah gitu. Nah, siapa tahu nanti berubah dinaikin lagi gitu kan. Ya, mungkin concern ini ada karyawan-karyawan yang harus dirumahkan dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau seperti itu kan berarti kan di first half ini kan sebenarnya kan untuk kontraktor batubara kan mungkin masih cukup bagus ya Pak. Tapi nanti itu bisa drop di second half. Gitu. Nah, demikian Pak Ari. Ya, terima kasih. Iya, Pak Lukas. Jadi apa yang disampaikan Pak Lukas benar ya Pak tadi. Perkiraan dan proyeksi yang disampaikan Pak Lukas benar. Nah, terkait dengan outlook ya ataupun proyeksi, biasanya kebijakan kami tidak menyampaikan proyeksi finansial. Yang kita sampaikan operasional, yang nanti operasional itu dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja finansial kita. Nah, berdasarkan performan Q1 dan penurunan RKB, kami mereview target operasional kami ya di masing-masing lini bisnis kami. Yang pertama, penjualan Komatsu itu kami revisi. Dari sebelumnya target kami itu awal tahun sekitar 4.300, kami revisi menjadi 4.000 unit. Dengan komposisi big machine dari total itu hanya sekitar 600 unit. Ya. Sebelumnya kami proyeksikan sekitar 900 unit. Ya. Untuk layanan after sales service, spare part dan service, kami prediksi turun sekitar 2%. Nah, ini untuk gambaran dari bisnis alat berat ya. Kembali lagi bahwa ini berdasarkan review penurunan RKAB, tapi kita juga nanti akan kembali review ketika di semester kedua customer atau pemilik tambang mengajukan revisi. Apakah disetujui atau tidak kenaikan produksinya. Nah, kemudian dari kontraktor tambang, berdasarkan diskusi dan menyesuaikan dengan target klien kami,
secara total kita estimasi bahwa produksi batu bara dan overburden removal tahun ini dibandingkan tahun lalu itu turun sebesar 14-17%. Ya, berdasarkan RKAB yang klien-klien PAMA itu terima ya, atau disetujui. Ya, kembali lagi kita akan review kembali nanti di semester kedua karena klien-klien PAMA memiliki kesempatan untuk mengajukan revisi atau kenaikan RKAB. Nah, untuk penjualan batu bara dari tambang TTA, tadi rasanya sudah saya sampaikan bahwa yang disetujui produksi dari tambang sendiri 7,5 juta ton. Belum termasuk kontribusi dari bisnis coal trading. Kira-kira 2,2 juta ton. Sehingga total penjualan batu bara dari tambang TTA diperkirakan sekitar 9,6 juta ton. Untuk tambang emas Martabe, kami berharap dapat dalam waktu dekat dapat segera beroperasi. Namun karena telah berhenti sementara ya, hampir sekitar 5 bulan ya, kami perlu menyiapkan kembali proses produksi, alat berat, manpower dan lain-lain. Nah, sehingga karena tadi ya produksi yang akan dimulai kembali, kami prediksi tahun ini Martabe penjualannya hanya sekitar 60.000. Sementara dari tambang SJR kira-kira 22.000, sehingga total penjualan emas tahun ini sekitar 82.000 ya, 82.000 ons. Nah, untuk nikel ore berdasarkan RAB yang kita terima itu sebesar 1,2 juta ton ore yang kita dapat saat ini izinnya. Nah, kita akan ajukan revisinya di semester kedua. Gitu kira-kira Pak Lukas. Nah, dengan gambaran tadi, mungkin Bapak Ibu sekalian dapat memproyeksi kira-kira kinerja UT seperti apa. Tentunya di Q2 itu akan menjadi tantangan ya, karena kan begini, kalau klien kita atau tambang batu bara atau nikel kita saat ini yang sudah diperoleh adalah yang berdasarkan RKAB ya. Contoh misalnya TTA disetujui 7,5 juta ton. Sampai dengan kuartal pertama TTA sudah menjual sebanyak 4,6 juta ton. Atau hanya sekitar 3 juta ton lagi sebenarnya izin produksinya. Nah, tentunya kita akan pertimbangkan itu, resikonya. Kalau 3 juta ton itu adalah izin yang kita dapat itu kita produksi semua di kuartal kedua, itu pun lebih rendah dibandingkan Q1. Dan itu pun kalau dilakukan di Q2, berarti di semester kedua kalau tidak ada izin approval, tidak beroperasi. Nah, itulah yang saya kira juga menjadi pertimbangan TTA dan tambang-tambang yang lain untuk menyesuaikan produksi mereka di Q2 sebelum mereka mendapatkan kepastian persetujuan RKB. Nah, ini saya paham ya bagaimana kami dapat memberikan ekspektasi, tapi di satu sisi pun kami harus rasional, Pak Lukas. Karena gini, pemerintah memberikan indikasi peluang untuk melakukan revisi. Tetapi kami di operasional itu juga mempertimbangkan hal-hal teknis lainnya. Seperti saya sampaikan, saat ini kontraktor tambang dengan produksi yang lebih rendah, mereka menyesuaikan kapasitas produksinya. Tadi Pak Lukas sampaikan, kalau produksinya turun, otomatis alat itu kan harus dikurangi atau idle. Otomatis operator pun akan memerlukan lebih sedikit. Sehingga untuk menyesuaikan atau melakukan efisiensi dengan sangat terpaksa, ini adalah pilihan yang terakhir, kita juga mengurangi jumlah karyawan, dan yang kita pertimbangan tentunya karyawan yang masih berstatus kontrak, ya PKWT. Sementara karyawan permanen yang masih kita upayakan kita pertahankan sekalipun produksi turun. Nah, pada saat pemerintah mengizinkan kuota produksi itu lebih tinggi,
kontraktor tambang pun perlu menyiapkan kembali, merekrut lagi kembali karyawan-karyawan tadi yang sudah sempat dirumahkan, alat berat yang tadi sempat tidak dioperasikan, itu perlu waktu untuk kembali beroperasional. Setidaknya 1 atau 2 bulan, sehingga akan kehilangan waktu kesempatan setidaknya 1 atau 2 bulan. Tambang kita TTA, tadi saya sampaikan, kendalanya adalah di kondisi cuaca, di mana pada saat musim kemarau, tinggi air Ya, sungai itu di bawah normal, kita tidak bisa mengangkut batu bara, sekalipun kita mendapatkan izin produksi lebih tinggi, tapi kita nggak bisa menjual batu bara. ya, ya. Nah, itu Pak yang menjadi tantangan. Jadi, saya paham kami harus menyampaikan ekspektasi bahwa ada kesempatan, tapi dari sisi operasional itu ada beberapa tantangan yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa mempertimbangkan ini dan menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah, karena begini, satu sisi pemerintah juga objektifnya kan awalnya membatasi RKB itu di samping memang untuk menjaga aset komoditas kita itu nantinya dapat berumur lebih panjang, satu sisi juga untuk mengoptimalkan pendapatan. Nah, pada saat pemerintah mau mengoptimalkan pendapatan pada saat harga komoditas sedang tinggi, itu pun tidak serta-merta bisa dilakukan oleh pemilik tambang dan kontraktor tambang karena ada kendala teknis. Dan mudah-mudahan hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah juga dalam mengambil keputusan. Iya. Gitu Pak Lukas. Ya, baik. Wah, terima kasih Pak Ari ya. Saya pikir jawabannya sangat jujur nih Pak. Jadi buat Ya, teman-teman, monggo silakan, tadi udah diberikan angka-angka target operasional ya. Nanti tinggal ya. dihitung-hitung aja, kalau emasnya tadi 60.000, ya tambah 22.000. By the way, itu 82.000 ons itu berapa persen dari tahun lalu ya Pak Ari? Sekitar tahun lalu itu sekitar kita itu sekitar 227 ya total ya. Betul ya 227 ya, dari Betul. Martabe 213, dari SGR 14. Jadi kalau tahun ini 82.000, turunnya 60-65% Pak dibanding tahun lalu secara volume. Namun kan harga emas juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun lalu ya Pak. Betul, betul. Ya, cuma sayangnya pas lagi harga emas bagus, kita kemarin berhenti jualan ya Pak Ari ya. Ini saya juga pemegang saham UT Pak. Sempat udah berapa itu ya, 32.000 sekian gitu. Kemudian diajak turun sampai 22.000 Pak. Ini sampai kemarin dapat dividen Pak. Lagi. Terus hari ini kena ini apa yang royalti naik. Iya. Oke, baik Pak Ari, terima kasih banyak udah 16.59. Saya kembalikan Arci ya. Iya, Masih ada lagi, Ci? ada satu lagi Pak Hari. Oke. Ya ini Ya. mungkin singkat aja, dari Australia itu ada sejenis RKAB juga nggak Pak? Coba Australia. Oke. Iya, gini. Pertimbangan kami juga melihat peluang di Australia. Pertama, kita tujuannya melakukan diversifikasi di sektor mineral. Kita memiliki kriteria. Salah satunya adalah aset yang sizable, karena tujuannya kan untuk bagaimana kita memiliki portofolio yang lebih seimbang antara yang coal related dan mineral lainnya. Dan coal related sudah cukup besar kontribusinya, sehingga kalau kita masuk ke mineral, kita cari aset yang memang cukup sizable ya. Ya bisa dibilang besar lah ya asetnya, investasinya ya, biar ada kontribusinya juga bisa segera mengimbangi kontribusi dari bisnis coal. Nah, untuk mencari aset di Indonesia itu yang cukup besar itu juga terbatas, sehingga kita melihat peluang di Australia. Nah, Australia memang tantangannya adalah kalau kita secara biasa investor analis mengetahui bahwa kemungkinan biaya investasi itu mungkin lebih mahal ya, per reserve ton per valuasi itu lebih tinggi.
Namun ada pertimbangan lainnya juga bahwa dari sisi kebijakan itu relatif lebih pasti ya, relatif lebih pasti. Nah, untuk RKB sendiri mekanismenya saya perlu cross check ya dengan perwakilan kami yang saat ini kan kami telah memiliki kantor atau representative office ya di Australia. Nah, salah satunya adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan di Australia dan juga prospek di Australia dan juga tentunya ya memperkenalkan UT untuk kepada apa seller-seller ya profilnya UT ya sehingga kita mungkin bisa lebih dikenal ya kita bisa lebih bisa menganalisa lebih dalam. Nah tadi terkait dengan apakah ada RKB, kami akan coba cross check. Tetapi dari sisi kepastian itu tadi yang kita apa namanya kita saat ini bisa kita simpulkan sih lebih pasti ya. Nah kayak tadi ya RKAB di Indonesia ya tadi ya kita investasi kita naikkan kapasitas tiba-tiba pemerintah membatasi produksi. Nah itu yang tentunya bagi investasi atau investor tuh menjadi tidak pasti ya di Indonesia ya. Nah itu yang kalau di Australia sih lebih harapannya yang kita tahu juga harapannya lebih pasti kepastian ya itu sih. Ya, Oke, Pak. Siap. ya, saya pikir cukup ya, Arci. Ya, Udah so far jam udah nggak ada 5 lagi. lebih 3 menit. Ya, Baik, Pak Ari dan tim, ya banyak terima kasih nih Pak, udah menyempatkan memberi waktu Pak untuk memberikan info-info kepada kami. Meskipun yang hadir sore hari ini tidak sebanyak biasanya Pak, tapi kami rekam dan kami taruh Pak di website yang bisa diakses oleh member kami. Sekarang ada 450 member. Mereka alirannya ini aliran fundamental Pak.